Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 12 mini. Menyesal beli iPhone 12 mini. Ya, iPhone 12 mini adalah iPhone keluaran tahun 2020, di mana iPhone 12 mini ini adalah iPhone seri mini pertama yang dikeluarkan oleh Apple dan dilanjutkan pada seri iPhone 13 mini. Dan di iPhone 14 sudah nggak ada versi mini lagi. Dan untuk iPhone 12 mini ini ukurannya terbilang cukup lumayan kecil, lebih kecil dibandingkan iPhone 11 Pro ataupun iPhone X, XS yang memiliki ukuran 5,8 inch, ini lebih kecil lagi, 5,4 inch. Secara ukuran ini lebih besar sedikit dibandingkan iPhone 5S, tetapi lebih kecil sedikit dibandingkan iPhone SE2 ataupun iPhone 7 ataupun iPhone 8. Dan untuk iPhone 12 mini ini secara spesifikasi pastinya kalian sudah tahu. Dan kita akan bahas lebih detail sedikit tentang iPhone 12 mini ini. Nah, kalau ngomongin apakah nyesel beli iPhone 12 mini ini, tentunya saya rasa enggak kalau saya pribadi ya. Karena memang iPhone 12 mini ini iPhone yang saya tunggu-tunggu, karena memang iPhone SE 2 yang sebenarnya adalah iPhone 12 mini ini saya rasa. Sedangkan untuk iPhone SE3 yang sebenarnya saya rasa adalah iPhone 13 mini. Dan iPhone SE4 belum dirilis, kemungkinan besar tahun 2024 akan ada iPhone SE generasi yang keempat. Dan kemungkinan besar akan mengadopsi ukuran bentukan dari iPhone 12 mini ataupun iPhone 13 mini. Dan overall untuk iPhone 12 mini ini nggak nyesel banget karena memang secara ukuran ini cukup compact dan cukup enak, ringan, nyaman. Untuk pemakaian sehari-hari saya rasa lebih enak ukuran segini ya. Karena apalagi kalau kalian memang sering buka HP, sering telepon, pastinya lebih nyaman menggunakan iPhone ukuran 5,4 inch seukuran dengan iPhone 12 mini ataupun iPhone 13 mini. Secara kualitas layar, iPhone 12 mini ini cukup lumayan enak. Sudah menggunakan layar tipe OLED, di mana Apple menyebutnya layar Super Retina HDR OLED dengan Dolby Vision serta 1200 nits dengan ukuran 5,4 inch dengan resolusi Full HD 1080 dan sudah mendukung untuk PPI yang cukup lumayan tinggi, 476 PPI, sudah menggunakan ceramic seal glass untuk perlindungan layar pada iPhone 12 mini ini. Cuman saran saja, meskipun sudah menggunakan ceramic seal glass, pastinya kalian wajib menambahkan proteksi tambahan, yakni menggunakan tempered glass untuk bagian depan ataupun belakang, karena memang material bagian depan dan belakang iPhone 12 mini ini sudah menggunakan material kaca, yang pastinya sudah mendukung untuk wireless charging dan juga fast charging. Dan juga sudah mendukung untuk MagSafe wireless charging mulai iPhone 12 series. Secara fitur iPhone 12 mini ini ya memang menang di ukurannya yang lebih kecil dan lebih compact dibandingkan iPhone 12 biasa. Kalau secara umum iPhone 12 mini dengan iPhone 12 biasa nggak ada perbedaan yang mencolok ya. Perbedaannya hanya dari ukuran saja dan juga kapasitas baterainya. Dimana untuk iPhone 12 mini ini kapasitas baterainya cukup terbilang kecil, 2227 mAh. Kalau saya pribadi di sini saya sudah upgrade dengan baterai pihak ketiga atau aftermarket yang kapasitasnya 2780 mAh. Overall sih nggak ada kendala sama sekali dan masih enak untuk pemakaian sehari-hari. Dan baterai life terasa lebih enak dan lebih lama dibandingkan baterai bawaan dari iPhone 12 mini ini sendiri. Kalau dari segi spesifikasi iPhone 12 mini ini tentunya sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi kalau kalian memang cari iPhone yang sudah mendukung untuk jaringan 5G, iPhone 12 mini ini tentunya sangat pas banget, minimal iPhone 12 series yang sudah mendukung untuk jaringan 5G. Secara spek prosesor, iPhone 12 mini ini menggunakan prosesor yang sama seperti halnya pada iPhone 12 series lainnya, yakni menggunakan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer dengan iOS versi 14 pada saat dirilis, dan masih bisa upgrade ke iOS yang lebih baru di iOS 17 tahun 2023. Dan kemungkinan besar di iOS versi 18 tahun 2024 ini juga masih aman dan masih kebagian juga. Untuk CPU-nya sudah menggunakan CPU Hexa-core Apple GPU 4 core dengan RAM 4GB. Ya, masih RAM 4GB, masih dipertahankan mulai iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 itu baru di-upgrade ke RAM 6GB. Dan untuk pilihan opsi storage paling kecil ya 64GB, menengah 128 dan paling gede 256GB.
Saya rasa untuk penggunaan sehari-hari minimal ya 128 GB ya. Saya sendiri juga menggunakan kapasitas 128, tapi ya paling amannya ya pilih 256 GB karena saya menggunakan iPhone 12 mini ini untuk penggunaan sehari-hari lebih sering untuk ngerekam video ataupun ambil foto. Jadi penyimpanan cepat banget bertambah sehingga untuk free space-nya makin lama makin sedikit. Untuk paling amannya ya pilih yang kapasitas 256 GB. Dan dari segi kamera, iPhone 12 mini ini cukup enak dan cukup nyaman dan hasil perekaman video ataupun fotonya juga bagus untuk penggunaan sehari-hari. Untuk mengabadikan momen berupa foto video juga bisa diandelin banget di iPhone 12 mini ini. Terlebih lagi ukurannya cukup kecil jadi cukup enak, nyaman, ringan untuk mengambil foto video dalam mode landscape ya. Untuk kamera utamanya ini sudah dual lens dengan ukuran 12 megapiksel untuk lensa wide dan juga lensa ultrawide-nya. Dan sudah mendukung untuk dual LED dual tone flash HDR untuk foto dan juga panorama. Untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60 fps, sudah mendukung HDR dan juga Dolby Vision HDR serta stereo sound recorder. Kalau saya pribadi sih jarang banget perekam dalam mode 4K. Lebih seringnya di Full HD 60 fps, saya rasa itu juga sudah bagus dan juga sudah smooth untuk perekaman video menggunakan iPhone 12 mini ini. Untuk kamera depan menggunakan selfie kamera berukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.2 lensa wide yang tentunya masih bisa kita gunakan juga untuk ultra wide meskipun lensa wide pada kamera depan iPhone 12 mini ini. Sudah mendukung untuk HDR dan untuk Face ID-nya ini bisa kita gunakan dalam mode kita pakai masker ya. Jadi nggak harus buka masker untuk bisa unlock dari Face ID iPhone 12 mini ataupun iPhone 12 series. Dan untuk perekaman videonya juga bisa maksimal di 4K 60 fps. Dan untuk kamera depannya ini sudah ada AIS, sedangkan untuk kamera utama sudah ada OIS, jadi ada image stabilizer supaya hasil videonya jadi lebih tenang dan lebih anteng pada saat kita melakukan perekaman video. Jadi overall secara spek, secara kamera iPhone 12 mini ini nggak ada penyesalan sama sekali ya. Kalau kalian memang cari iPhone ukuran kecil compact, iPhone 12 mini ini bisa jadi pilihan atau iPhone 13 mini. Yang tentunya dari belakang perbedaannya cuma dari posisi kameranya saja yang disusun secara diagonal di iPhone 13 mini. Untuk iOS-nya, kalian bisa prediksi sendiri antara iPhone 12 dan iPhone 12 mini ini sama saja, di mana dirilis menggunakan iOS versi 14 tahun 2020, yang artinya kemungkinan besar iPhone 12 mini, iPhone 12 series akan mentok di iOS versi 19 di tahun 2025 untuk bisa update atau dapat jatah update selama 5 kali atau 5 tahun ya. Jadi masih bisa update iOS versi 18 ataupun iOS 19 untuk amannya. Untuk iOS versi 20 ya kemungkinan kecilnya dapat, tetapi ya kemungkinan besarnya nggak dapat karena memang selama ini iPhone disupport selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Untuk harganya pada saat saya beli dulu ini harganya masih di kisaran angka 14,5 juta rupiah untuk harga baru resmi Indonesia iBox untuk iPhone 12 mini kapasitas 128 warna biru. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin dapat iPhone 14 ataupun iPhone 13 Pro itu sudah bisa kita dapatkan dengan harga segitu. Tetapi untuk harga secondnya sekarang di angka 7 jutaan yang tentunya bisa kalian cari sendiri untuk iPhone 12 mini ini di marketplace. Untuk harga barunya sekarang mungkin sudah sangat jarang sekali yang jual untuk iPhone 12 mini ini. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali penggunaan iPhone 12 mini ini karena memang ya sesuai dengan ekspektasi saya, iPhone ukuran kecil, compact, dan juga powerful untuk pemakaian sehari-hari. Cuman ya dari sisi baterainya saja yang perlu kita upgrade secara mandiri untuk bisa mendapatkan baterai life yang lebih bagus dibandingkan baterai bawaan dari iPhone 12 mini ini. Tetapi iPhone ini kurang cocok buat kalian yang memang jarinya gede-gede atau jempol semua ya, karena memang terlihat cukup kecil untuk iPhone 12 mini ini. Jadi iPhone 12 mini ini nggak ada penyesalan sama sekali meskipun sekarang sudah memasuki tahun keempat, ini sudah turun sekitar setengahnya dari harga baru saya beli di tahun 2020 kemarin. Oke, sekilas bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tulis di kolom komentar kalau kalian memang suka iPhone 12 mini atau iPhone ukuran kecil compact seperti ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.